Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menyertai setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 3 ayatnya yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hati kita ketika misalnya ada orang lain yang tadinya memuji kita, namun setelah itu menjatuhkan kita. Yang tadinya baik pada kita, lalu setelah itu ingin kita untuk binasa. Nah, seperti itu juga kita rasakan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga yang tadinya dielu-elukan, sekarang banyak orang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, kalau di dalam iman kita mau menanyakan apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar sudah bertobat? Kita sudah hidup baru. Apakah kita benar-benar murid Tuhan Yesus yang sejati, yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita, sehingga keselamatan itu tidak akan pernah hilang bagi siapa saja yang benar-benar bertobat. Roh Kudus senantiasa terus membimbing kita untuk dekat dengan Allah kita, untuk terus berhubungan dengan Allah kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau memang kita itu belum bertobat, kita belum percaya kepada Tuhan kita, maka pasti kita akan meninggalkan Allah suatu saat ketika kita dikecewakan, ketika segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak sesuai harapan kita. Namun ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, ketika mendapat pencobaan, ketika mendapat ujian, ketika mendapatkan penderitaan, kita mengingat, kita tahu bahwa Allah kita itu memelihara kita. Kita percaya meskipun semua orang mengecewakan kita, meskipun semua orang ingin kita binasa, namun Allah kita tetap setia. Allah kita tetap menyertai kita, memelihara kita ketika kita berada di dalam jalannya, ketika kita terus ada di dalam persekutuan yang kudus dengan Dia. Nah, mari kita merenungkan apakah kita sudah benar-benar melakukan pertobatan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Dan kita tidak akan pernah menyalibkan Dia dua kali. Kita terus memuliakan namanya. Kita terus mengelu-elukan Tuhan Yesus. Kita terus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita untuk melakukan itu. Kiranya kita tidak akan pernah menjadi orang yang murtad, dan kita tetap berada di dalam persekutuan yang kudus dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh memohon ampun ya Bapa. Kami sungguh ingin bertobat dan menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Kami sungguh ingin menerima keselamatan hanya daripadamu. Dan kami boleh terus Engkau damaikan dengan Allah, dan kami boleh terus berhubungan dengan Allah. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus menyandarkan pengertian kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Kami taat pada firman-Mu. Kami ingin terus mengaplikasikan
semua yang Kau teladankan kepada sesama kami, sehingga setiap orang yang melihat apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu terjadilah dan bukan kehendak kami yang terjadi. Amin.